ketika selama gitu sama ibu, izin bu, saya ada beberapa sharing sama ibu nih, ada beberapa hal-hal yang saya tanyakan. Jadi ya bu, yang pertama nih, selama ini kan bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang di sekolah Iya. biasanya tuh saya kalau ada dilema, ada etika, terus ada konflik antara aturan sekolah dan dengan kebutuhan pribadi murid, itu biasanya ada seperti kasus murid yang terlambat, terus ada juga kasus seperti murid yang berkelahi, dan perkelahian itu dikarenakan perkara yang sepele ya. Tapi mereka tetap memiliki semangat yang tinggi untuk tetap masuk ke sekolah. Seperti itu ya bu. Jadi ya gitu lah ya bu, ada di sekolah masih ada berkelahi tentang peraturan ya bu. Jadi ya bu, selama ini bagaimana sih ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan gitu, yang sama-sama sama-sama kerja sama-sama benar gitu. Posisinya keputusannya ini sama-sama benar, jadi kan bingung nih diambil keputusannya apa, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Seperti itu kita mengajak beberapa orang dari pimpinan untuk berdiskusi, kemudian bisa jadilah tidak pertimbangkan semua sisi dari masalah ya kan? Dan dampaknya sebelumnya pun untuk memutuskannya kita berusaha mencapai untuk sepakat ya, supaya ada kebersamaan biar supaya adil untuk semua. Iya benar. Berarti kita ada tim ya bu di sekolah ini ya bu, untuk ada keputusan. Jadi bu, setelah itu ya bu, setelah kita ada tim nih ya kan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya bu yang biasanya ibu lakukan selama ini? Ada itu beberapa langkah, misalnya seperti kumpulan semua informasi yang terkait, kemudian juga identifikasi nilai-nilai yang bertentangan ya. Kemudian ada pertimbangan dampak keputusan untuk semua orang. Kemudian ada juga diskusi dengan tim, kemudian ada juga mengambil keputusan itu berdasarkan analisis ya, dan membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi ya tertata ya bu, ada dua pertama ibu ujungnya bagus sekali ya bu di sekolah ibu langkah-langkahnya. Lalu bu, hal-hal apa saja nih bu yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Jadi saya kira tuh selain efektif itu dapat melibatkan berbagai orang ya, berbagai orang dalam melalui proses ya, kemudian berkomunikasi dengan jelas ya kan, kemudian dan ya transparan dalam membuat keputusan tersebut dan juga mengikuti prosedur yang sudah ada dipastikan ya, yang memastikan keputusan tersebut sesuai dengan prinsip aturan dari sekolah. Oh iya bu, berarti kita harus mengikuti yang pertama pasti aturan ya bu, yang terus harus terbuka sama beberapa kelompok ini juga ya bu ya. Jadi bu, setelah tadi kan itu menurut ibu efektif tuh ya kan selama ini, lalu ada nggak bu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangan itu pasti ada ya kan, dalam hal yang baik pun juga ada tantangan, apalagi tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat lah ya kan. Ada tekanan dari luar, kemudian ketidakpastian dalam memilih keputusan tadi ya kan. Kadang kan tidak tepat, biasa kita tepat tapi untuk orang lain belum tentu juga tepat ya kan.
dalam itulah sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Iya, benar Bu. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya kan Bu. Jadi yang satu mungkin berpikir A, yang satu lagi B. Kan sedangkan kita dilema etika itu sama-sama benar ya kan Bu. Jadi kita lalu ya Bu, apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal untuk tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ibu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Jadi misalnya ada masalah dia langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang dijalankan? Kalau jadwal itu terkadang tidak tepat ya, tidak bisa mengikuti jadwal. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, ya kan? Sambil memastikan semua langkah-langkah yang diambil dengan hati-hati, memutuskannya dengan hati-hati, ya kan? Jadi biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah-langkah tersebut. Jadi tetap dalam fleksibel kalau misalnya ada perubahan. Iya Bu, karena kan masalah dia nggak terjadwal ya kan Bu, tiba-tiba ada aja gitu. Jadi langsung Bu, saya mau bertanya lagi nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi juga itu dari dukungan dari tim yang kompak ya, yang memiliki pedoman etika yang jelas. Itu sangat membantu cara saya kan. Kadang kan saya juga melibatkan konsultan atau juga mediator ya, dari luar, mediator dari luar. Jika diperlukan misalnya supaya dapat mendapatkan pandangan dari luar, tambahan gitu ya kan. Kemudian ada juga dukungan dari keterlibatan seluruh warga ya, pada sekolah juga memudahkan proses untuk keputusan. Oh iya. Jadi Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu? Saya rasa yang saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi yang sangat penting ya, di situ bisa mengambil keputusan bukan dari keterbukaan dan komunikasi ya. Jadi saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan yang fleksibel. Ya Bu, ini keterbukaan ya Bu, dengan adanya transparansi, jadi kita setiap mengambil keputusan lebih terbuka, lebih kompak lagi ya Bu. Jadi Bu, terima kasih Bu atas waktunya, mungkin sekian dari saya wawancara sama Ibu. Terima kasih atas pandangan-pandangan Ibu tentang dilema etika dan digital ini. Semoga kedepannya kita dan sekolah kita semakin maju ya Bu ya, apalagi menghadapi dengan dilema etika ini dan digital teknologi. Terima kasih Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Maaf ya, Bu, mengganggu waktunya di sini. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab tentang masalah pengambilan keputusan gitu, Bu. Boleh ya, Bu ya? Ya, boleh. Sebelumnya, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Suasana sekolah pun kondusif ya, Bu ya, pagi hari ini. Iya. Saya barusan Jadi, olahraga sama anak. jadi Bu, langsung aja ya, Bu, saya mulai nih ya.
Boleh. Selama ini Bu, bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Aku bisa tahu kalau ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya ya, kalau ada siswa yang mengalami masalah di rumah itu dan berdampak pada sekolah atau waktu jika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, itu kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Tuh. Oh, gitu ya Bu. Jadi ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan ya Bu ya. Iya. Hmm, jadi Bu, selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu. Atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hmm. Kalau itu kami biasanya duduk ya gitu, duduk sama-sama terus bicarain masalahnya gitu. Kami pertimbangkan semua aspek lah, terus mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian Mm-mm. kami buat keputusan berdasarkan apa nih yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi kumpul dulu ya Bu bersama tim Iya, bicarakan. Jadi kayak diskusi musyawarah dulu ya Bu iya ya. betul, musyawarah. Mm-mm. Jadi Bu, langkah-langkah apa nih atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur pertama kami kumpulkan semua informasi dulu ya. Kami kumpulin Iya. dulu semua informasi yang ada. Terus Mm-mm. lalu yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Nah, yang ketiga eh kami bicarakan gitu kan untuk mencari solusi yang adil gitu. Carilah solusi yang seadil-adilnya. Lalu Mm-mm. setelah itu kami buat keputusan, susun rencana lah untuk bagaimana untuk melakukan dan menyelesaikannya itu. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi ada stepnya gitu ya Bu ya. Ada langkah-langkah yang Iya. dilakukan gitu ya Bu. Hmm. Eh, jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang efektif itu yang pasti melibatkan semua pihak dalam diskusi ya, itu yang paling penting. Uh, Mm-mm. jadi kita pastikan semua orang tahu apa yang terjadi, terus kita buat keputusan yang adil, keputusan yang jelas. Karena keterbukaan komunikasi itu yang sangat membantu gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi melibatkan semua pihak. Bagus Iya. sekali ya, Bu. Tidak hanya bergerak sendiri, tapi dilibatkan seluruh warga Iya, sekolah, iya, seluruh harus tim. gitu. Harus. Iya, ya, Bu. Jadi ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, kalau Mm-mm. tantangan termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak ya, kesulitan memuaskan semua orang, Mm-mm. juga membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, itu sih tantangannya. Iya, bener sih Bu, karena kan kita nggak bisa ya Bu untuk memuaskan semua pihak gitu, Mm-mm. apalagi dengan kepribadian yang beda-beda ya Bu Iya, ya. betul. Jadi itu Hmm, tantangan sih dari iya, Bu. pihak. Jadi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih Bu yang Ibu jalankan? Hmm, kalau jadwal nggak ada ya, jadwal Mm-mm. nggak ada. Tapi kami berusaha itu Pak, untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin gitu. Jadi kami buat rencana tindakan, terus
kasih waktu untuk setiap langkah supaya semuanya itu berjalan lancar gitu sih. Jadwal Oh kalau iya, jadwal nggak ada. oh iya iya benar Hmm, sih Bu. Karena kan memang namanya masalah atau dilema etika tidak terjadi secara iya. teratur ya Bu ya. Bisa aja Nggak tiba-tiba ya bisa, kan. iya betul, nggak bisa juga kita jadwalkan ada eh, masalah gitu kan. Benar-benar. Hmm. Jadi nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dukungan dari tim sekolah sih. Jadi dukungan dari tim sekolah, terus adanya pedoman gitu kan, ada pedoman yang jelas, bantuan dari konsultan juga itu bantu, sangat membantu. Bantuan dari konsultan, dari pimpinan sama komunitas sekolah juga penting sih. Tuh. Oh gitu ya Bu. Jadi ini Bu, setelah itu yang terakhir Hmm. dari semua hal yang telah disampaikan nih pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Hmm. Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka ya, komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat semua orang. Jadi kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, supaya keputusan yang kita ambil pun tetap adil dan bermanfaat bagi semua orang gitu. Oh berarti komunikasi yang penting ya Bu, namanya komunikasi terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Iya Bagus betul. sekali sih Bu. Saya rasa saya juga dari wawancara ke Ibu dapat Hmm. banyak ilmu, dapat banyak pengalaman tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas ketersediaan waktunya saya wawancarai. Ya, Eh, Semoga kedepannya dilema etika ini tidak menjadi beban ya Bu bagi kita, karena memang kejadian ini kan benar dan benar gitu, iya. sedikit-sedikit dilema untuk menghadapinya gitu ya Bu ya. Iya memang sudah sih Mm-mm. saatnya. Mudah-mudahan lah kedepannya semuanya lancar gitu. Iya Bu. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama lancar-lancar Selamat. ya Iya, eh pekerjaannya. iya. Makasih banyak ya Bu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.